Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, semua komisi, dan juga anggota jemaat baik dari Perteguhan maupun dari Aman. Tuhan memberkati kita semua di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak-bapak Majelis Wilayah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya menurut kita hamba-hamba Tuhan, kalau khotbah di hadapan hamba-hamba Tuhan itu agak menggetarkan hati. Karena menurut anggapan kita, level nilainya itu plus. Jadi kita agak gemetar, ada yang seperti itu. Tapi kalau tadi saya dengar dalam ibadah kita ini hamba Tuhan bersaksi dari Ibu Gembala Beras Tepung, juga dari orang-orang tua kita anak-anaknya, ternyata tidak jauh berbeda antara jemaat dengan hamba Tuhan. Kita punya hati yang sama. Hamba Tuhan itu hatinya bukan terbuat dari baja. Tidak, sama. Kalau hati jemaat bisa melemah, maka hati seorang hamba Tuhan bisa juga. Di Alkitab kan dicatat, Israel itu paling tidak punya 2 nabi besar, Musa dan Elia. Nah, kita bisa baca di Alkitab, nabi sekaliber Elia suatu saat karena keletihannya sampai berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sudahlah, cukup sampai di sini. Ambil saja nyawaku." Karena apa itu? Tekanan, beban berat. Jadi sebenarnya kita baik jemaat maupun hamba Tuhan, di hadapan Tuhan kita sama-sama punya kebutuhan yang sama. Kalau berbicara firman Tuhan, sama-sama punya kebutuhan yang sama. Apa yang dibutuhkan jemaat, kita juga hamba Tuhan butuh. Jadi hari ini saya sampaikan firman Tuhan yang kiranya Tuhan tolong menjadi kebutuhan kita semuanya. Saya mau sampaikan firman Tuhan dari ayat yang sangat akrab dengan kita, yaitu Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama walaupun Bapak Ibu tetap duduk. Mari kita baca bersama-sama supaya kita juga diberkati lewat pembacaan Alkitab ini. Kita mulai baca dari ayat 1, Mazmur 121 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Di sebuah daerah di negara Australia, di sana juga ada daerah yang merupakan daerah pertanian. Kalau misalnya musim panen kentang, maka kebiasaan para petani itu mereka ngumpul di satu tempat, lalu mereka sortir, pilih kentang-kentang itu berdasarkan tingkat bagusnya. Jadi semua kentang yang besar disatukan, yang berkualitas baik disatukan, lalu kentang yang kecil kualitasnya kurang baik itu disatukan. Lalu mereka bawa secara terpisah dengan truk menuju ke pasar untuk dijual. Itu kebiasaan para petani umumnya. Tetapi ada seorang petani suatu kali lakukan hal yang tidak lazim, tidak biasa. Dia tidak pisahkan kentang-kentang itu, tapi semua kentang baik besar, kecil itu dimasukkan ke dalam truk. Setelah semua di dalam, lalu truk itu ditutup. Nah, petani ini jalankan truk itu, dia sengaja melewati jalan yang tidak bagus. Dia lewati jalan berbatu-batu, jalan yang jelek, membuat mobil itu goncang-goncang, miring ke sana sini. Lalu sampailah dia di pasar, dan orang-orang heran. Ketika sampai di pasar, pintu box truk itu dibuka. Maka yang terjadi, semua kentang yang besar itu di atas, dan kentang yang kecil-kecil kualitasnya kurang baik itu semua di bawah. Jadi sudah gampang memilahnya. Kentang-kentang yang besar berkualitas baik muncul di permukaan, sementara yang kecil-kecil kualitasnya kurang baik itu tenggelam di bawah. Itu gambaran kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kehidupan yang berbatu-batu itu seringkali memisahkan antara orang-orang yang imannya berkualitas baik dengan orang-orang yang kualitasnya tidak baik. Kehidupan yang sulit itu akan memisahkan antara orang-orang yang imannya bertumbuh, orang-orang yang imannya besar, dengan mereka yang imannya kerdil, imannya tidak bertumbuh, bahkan yang tidak beriman. Nah, kehidupan berbatu-batu, kehidupan yang sulit itu bisa berbentuk masalah, persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Keadaan ekonomi sulit, masalah-masalah dalam pelayanan kita hamba-hamba Tuhan, masalah dalam keluarga, ditambah lagi ada penyakit, ada ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, dan lain sebagainya. Bentuk dari kehidupan yang berbatu-batu. Nah, sekarang pertanyaannya yang penting bagi kita semua, ketika melewati jalan berbatu-batu, melewati keadaan situasi yang sulit yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, kira-kira kita muncul sebagai orang yang punya iman yang berkualitas baik atau sebaliknya? Kira-kira apakah kita akan muncul sebagai pemenang seperti kentang-kentang yang besar itu muncul di permukaan, atau sebaliknya kita menjadi orang-orang yang tenggelam dalam berbagai persoalan kehidupan kita? Itu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan melewati jalan yang berbatu-batu. Itu Tuhan izinkan. Dan sebenarnya Tuhan sudah menaruh DNA pemenang dalam diri kita. Ketika kita lahir ke dunia, terutama ketika kita lahir baru, Tuhan letakkan DNA, unsur
yang membuat kita bisa menjadi pemenang. Bahkan Alkitab berkata, lebih daripada pemenang. Jadi Tuhan sebenarnya menghendaki, mau separah sesulit apapun jalan hidup yang harus kita jalani, Tuhan berkehendak supaya kita menunjukkan sebagai orang yang punya kualitas iman. Makin berkualitas iman kita, itu yang Tuhan mau, supaya kita muncul sebagai pemenang. Nah, kita belajar dari Mazmur 121 ini. Ini salah satu bagian firman Tuhan yang akan mengajar kita, kalau dalam hidup kita ini kita bisa berkemenangan, walaupun kita harus melewati berbagai permasalahan kehidupan. Nah, pemazmur di dalam pasal 121 ini, dia mulai mazmurnya dengan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu ayat 1. Mazmur bilang, aku layangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa pemazmur melihat ke gunung-gunung? Lalu berbicara tentang pertolongan. Kalau saudara baca di ayat 1, diawali sebelum kalimat aku melayangkan, ada penjelasan di situ, nyanyian ziarah. Ziarah yang dimaksud di sini adalah kunjungan setiap orang Israel, minimal ya orang Israel dewasa yang diperintahkan oleh Taurat minimal 3 kali setahun mereka harus pergi ke kota Yerusalem, ikut dalam perayaan. Jadi gunung-gunung yang dimaksud oleh pemazmur di sini adalah bukit-bukit Sion, di mana di balik dari bukit Sion itulah terletak kota Yerusalem. Karena kota Yerusalem ini terletak di pegunungan, bagian dari pegunungan Hermon. Nah, kita yang sudah pernah ke Israel pasti tahu, memasuki kota Yerusalem itu ada bukit-bukit yang disebut bukit-bukit Sion. Dan setiap orang, terutama zaman Alkitab, setiap orang Israel yang mau ke kota Yerusalem, dia harus melewati bukit-bukit Sion ini. Dan jalan ini tidak aman, sering tidak aman. Kenapa? Karena banyak perampok di jalan tersebut. Yesus pernah cerita kan, seorang Samaria yang baik hati. Dia katakan, dia wali ada seorang yang keluar dari Yerusalem, turun dari Yerusalem lewat jalan perbukitan. Lalu dia dirampok. Jadi memang betul, jalan perbukitan, bukit-bukit Sion ya menuju ke Yerusalem itu sering tidak aman karena banyak sekali terjadi perampokan. Nah, karena itu pemazmur ketika dia melewati jalan itu, dia layangkan matanya, dia tahu kemungkinan apa yang bisa dia hadapi. Jadi dia berjalan dengan penuh rasa was-was. Dia perhatikan, kalau seandainya aku dirampok, kira-kira dari mana akan datang pertolongan bagiku? Dia layangkan ke bukit-bukit, kira-kira dari gunung yang mana, dari bukit yang mana akan datang pertolongan bagiku? Jadi setiap orang Israel, bukan hanya pemazmur, ketika mereka jalani jalan perbukitan itu, selalu ada rasa was-was. Jangan-jangan ada perampok. Nah, kalau ada perampok, kira-kira dari mana akan datang pertolongan bagiku? Jadi setiap orang Israel, saya katakan tadi, setiap orang Israel paling tidak minimal 3 kali setahun. Misalnya dalam perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu dicatat dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Dalam Ulangan itu dikatakan ya, salah satu misalnya Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Paskah. Lalu Hari Raya 7 Minggu atau Pantekosta. Yang terakhir Hari Raya Pondok Daun, memperingati mereka, perjalanan mereka di padang gurun. Minimal 3 hari raya itu orang Israel dewasa itu harus ke Yerusalem
ikut perayaan. Jadi mau tidak mau mereka pasti akan alami pengalaman pemazmur ini. Dan kemudian pemazmur menyimpulkan. Dia katakan di ayat 2 tadi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini pengalaman pemazmur. Nah, saudara kita semua, baik kita hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita juga sama seperti orang Israel. Mereka seringkali dalam perjalanan ziarah menuju ke kota Yerusalem. Bukankah kita semuanya sedang dalam perjalanan ziarah, bukan ke kota Yerusalem, tapi ziarah kita ke Yerusalem baru. Yerusalem surgawi. Dan di dalam perjalanan kita menuju Yerusalem baru, Yerusalem surgawi itu, mau tidak mau kita juga pasti akan melewati gunung-gunung pencobaan, bukit-bukit masalah, gunung-gunung persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, berbagai krisis. Dan di tengah situasi seperti itu, kita patut bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada gunung-gunung persoalan kita. Seperti pemazmur ini, sangat yakin dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bisa berkata seperti pemazmur. Ketika melewati gunung-gunung persoalan krisis, kita bisa berkata seperti pemazmur ini, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Artinya Tuhan pasti menolong aku. Atau mungkin kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi inti dari Mazmur 121 ini, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah begitu banyaknya krisis yang harus kita hadapi, setiap orang percaya dapat hidup berkemenangan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, dengan pertolongan Tuhan kita bisa hidup berkemenangan. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa menang. Itu pesan Mazmur 121. Itulah inti pesannya. Nah, kita lihat kenapa? Kenapa pertolongan Tuhan itu jadi jaminan? Jaminan hidup kita selalu berkemenangan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, kita punya kesulitan tersendiri. Tadi di dalam mukerwil kita bahas banyak hal. Dan salah satu itu adalah kesulitan kita hamba Tuhan dalam pelayanan. Mazmur 121 ini kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita, bahwa apapun kesulitan yang kita alami, kita bisa berkemenangan. Kita bisa menang karena pertolongan Tuhan. Paling tidak dua hal yang jadi alasan kenapa pertolongan Tuhan itu jadi jaminan hidup kita selalu bisa berkemenangan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, dari ayat 3 sampai ayat 8, kesimpulannya di ayat-ayat tersebut, Tuhan itu begitu aktif menjaga umatnya. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hebat, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, luar biasa, dahsyat. Bukan hanya begitu. Tapi Tuhan kita juga di dalam kasih-Nya, Dia aktif menjaga hidup kita, hidup umatnya. Karena itu kita bisa selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dalam tiap-tiap kesulitan, dalam tiap-tiap masalah persoalan hidup kita. Coba perhatikan di ayat 3 sampai ayat 8. Ada 5 kali pemazmur memakai kata kerja aktif ini. Ini kata kerja aktif.
Ya, saya akan masuk sedikit dalam pembahasan yang membutuhkan analisa logika kita, ya. Tapi menambah bukan cuma pengetahuan, pengertian, iman kita, memperkuat iman kita. Betapa Tuhan itu, Dia begitu aktif menjaga kita, baik kita hamba-hamba Tuhan maupun jemaat. Dalam ayat 3 sampai ayat 8, 5 kali pemazmur memakai kata kerja aktif, yaitu kata kerja menjaga, yang dikaitkan dengan Tuhan, dikenakan kepada Tuhan. Ayat 3 misalnya, pemazmur mengatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Itu Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru. Tapi kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, maka kita dapat pengertian yang berbeda. Kalau di bahasa Indonesia tadi katakan penjagamu tidak akan terlelap. Tapi di dalam bahasa Inggris dipakai kalimat He who keeps you. Artinya Dia yang menjagamu. Jadi ada kata kerja aktif di situ, menjagamu. Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Itu arti yang sebenarnya di ayat 3. Lalu di ayat 4 juga begitu, ada muncul istilah penjaga Israel. Terjemahan yang tepat menurut di dalam bahasa Inggris kita perbandingkan, ya, dalam ayat 4 itu ada penjaga Israel. Di dalam bahasa Inggris, sorry Bapak Ibu Saudara, saya pakai bahasa-bahasa seperti ini karena saya anggap Bapak Ibu Saudara, terutama hamba Tuhan, ya sudah belajar ke sekolah kerina, sana anak sekolah kuliah, ya gulit S1 menjelang S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah wajar mencerna semua ini, ya, menambah pengertian kita akan firman Tuhan supaya kita lebih yakin akan Tuhan kita. Kembali ayat 4, istilah penjaga Israel itu terjemahan dari bahasa Inggris dipakai kalimat aktif, Dia yang menjaga Israel. Jadi berbeda kalau kita pakai penjaga Israel, hanya sekedar istilah, oh dia penjaga Israel. Tapi kalau dipakai kalimat He who keeps Israel, Dia yang menjaga. Jadi dia aktif, dia sedang kerjakan, dia menjaga Israel. Lalu di ayat 7, bahasa Indonesia sudah tepat, dipakai kata kerja aktif, Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan atau Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 juga begitu. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Ada 5 kali kalimat memakai kata aktif menjaga, membuat kita menarik kesimpulan kalau Tuhan kita yang luar biasa itu, yang sanggup melakukan segala perkara, Dia selalu aktif di dalam menjaga kita, hidup kita, umatnya. Dia tidak pernah pasif, Dia tidak pernah berdiam diri, tapi Dia selalu aktif, Dia bekerja menjaga hidup saudara dan hidup saya. Puji Tuhan. Bahkan di sebuah peristiwa yang luar biasa, yang seringkali kita dianggap orang, di situ Tuhan pasif. Ada sebuah peristiwa di Alkitab, dalam kitab Perjanjian Baru, dalam masa hidup Yesus, di mana kesannya seolah Tuhan itu diam, Tuhan itu pasif, yaitu ketika Yesus tergantung di kayu salib. Selama hidupnya mulai lahir ke dunia, seperti yang Yesus selalu katakan, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa.
karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi selama hidupnya di dunia ini, Yesus itu menyatu dengan Bapa. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tapi heran, ketika dia tergantung di kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berseru, dia berteriak. Dan seruan teriakannya itu berdasarkan apa yang dia alami, saudara. Selama ini dia tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ada rasa ditinggalkan, berpisah dengan Bapa, dengan Allah. Tapi ketika tergantung di kayu salib, dia berteriak, berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa, Tuhan selalu bekerja lewat hidup Yesus. Tapi dalam seruannya tertangkap kesan seolah-olah Tuhan itu diam, tidak lagi berbuat apa-apa, sedang tidak berbuat apa-apa, dia pasif sampai Yesus berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesan yang ditangkap seolah Tuhan pasif, Tuhan diam, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti, Tuhan justru sedang bekerja dengan aktif membereskan dosa manusia, menyelesaikan dosa manusia. Termasuk ketika Yesus tergantung di kayu salib dan berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak diam di situ. Justru Tuhan sedang bekerja secara luar biasa, mengadakan pemberesan dosa manusia. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu aktif menjaga kita. Tidak perlu takut hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Lalu satu lagi, Tuhan penjaga kita. Dia menjaga kita. Sifatnya bukan temporer. Sifatnya bukan kondisional. Tuhan menjaga kita itu sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita bukan hanya saat ini, bukan hanya masa sekarang, tapi Tuhan menjaga kita sampai ke masa yang belum datang bagi kita. Tuhan menjaga kita bukan hanya hari ini, tapi Dia menjaga kita sampai di hari-hari yang belum datang dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Ini kebenaran, dan kebenaran ini juga tercantum di dalam Mazmur 121. Kembali lihat ayat 3 dan 4. Kata kerja menjaga, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, mohon izin. Di dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan, tidak terlihat. Tapi terlihatnya di dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu ada grammar, tata bahasa menyangkut waktu. Kita dulu pernah sekolah, belajar 16 tenses. Grammar, tata bahasa Inggris. Kalimat yang dipakai itu kelihatan dalam bahasa Inggrisnya. Ia yang menjaga engkau. Ini dipakai, ya. Tensesnya present tense, artinya bentuk sekarang. Masa waktunya sekarang. He who keeps you, Dia yang menjaga engkau, itu sekarang. Ia yang menjaga Israel. He who keeps Israel. Present tense artinya masa kini, hari sekarang. Jadi hari sekarang Tuhan menjaga kita. Hari sekarang, saat ini Tuhan menjaga umatnya. Tapi kalau kita pindah ke ayat 7, ayat 8, coba perhatikan sebentar. Kata kerja menjaga, bentuk tata bahasanya berbeda. Tetap kata menjaga, tapi dipakai. Kalau grammar tata bahasa Inggris tadi bentuknya sudah yang akan datang, future tense. Yang akan datang. The Lord will keep you.
Tuhan akan menjaga engkau. He will keep your life. Dia akan menjaga nyawamu. Jadi bentuknya yang akan datang, belum datang sekarang, belum kita alami, tapi yang akan kita alami. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. The Lord will keep your going out and your coming in. Bentuk yang dipakai itu yang akan datang, saudara. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil, Tuhan kita bukan hanya menjaga kita saat ini, tapi Dia jaga kita sampai di masa depan. Puji Tuhan. Dari dua orang sesepuh kita tadi, saya sangat terberkati dengan kesaksian kedua orang tuaku ini, Bapak berdua. Ketika mereka bersaksi, pengalaman kekuatan yang mereka alami, pengalaman hidup diberkati tadi, itu membangun sebuah kepercayaan dalam diriku. Kalau mereka alami seperti itu, aku juga pasti bisa alami. Bukan hanya mereka. Bukan hanya mereka. Makanya dalam diriku, seperti pengalaman Bapak tadi dari GPD Simpang Kutaraya, ya paling tidak sampai sekarang dalam diriku tidak ada kekhawatiran tentang uang, karena aku takut seperti pendeta yang dia bilang tadi. Kesusur urat ngukur-ngukurkan senil, gestemir, rantap, bocor halus lah, korslet. Ukuri pembagas-bagas, lalu nambahi uang masuk. Tangkel pedahin tiap hari, lalu nambah sen bas dompet. Bersukacitalah, hati yang gembira adalah obat yang mujara. Puji Tuhan. Ya. Kita hamba-hamba Tuhan. Kalau berbicara tentang kesulitan, ya semua kita ada pengalaman sulit. Kalau kita saling cerita, akan menyita banyak sekali waktu. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak alami keadaan sulit. Semua kita alami keadaan sulit. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang merintis alami sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, sepuh-sepuh ini sudah berlalu, bahkan sampai sekarang pun masih alami juga. Tapi yang penting, dengar kebenaran ini. Kita sangat akrab dengan istilah Ebenezer. Kata Ebenezer itu muncul dalam peperangan. Kalau saudara baca kisahnya, ketika Samuel pajak kena batu gelarina, Ebenezer itu muncul dalam kisah peperangan Israel. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Artinya bukan hanya sampai di sini, Tuhan sudah menolong kita. Arti yang sebenarnya, kalau Tuhan sudah tolong kita sehingga kita sudah sampai di keadaan ini, maka Tuhan pasti akan tolong kita terus. Itu arti Ebenezer yang benar. Tuhan akan teruskan apa yang Dia sudah lakukan. Percayalah. Itu inti pesan Mazmur 121. Kalau kita lihat ayat 3 dan 4, Tuhan disebut di situ sebagai pribadi yang menjaga, yang katanya tidak akan tertidur. Kalau dalam hidup ini kan terkenal ungkapan yang membesarkan kasih ibu, yang jauh banting dengan kasih bapak. Kasih ibu sepanjang jalan atau sepanjang masa, kasih bapak atau ayah sepanjang galah-galah. Banting, saudara. Jadi dibesarkan kasih ibu. Sebesar-besarnya kasih ibu, dia pasti akan tertidur. Sekalipun ketika menjaga anaknya. Karena dia, walaupun begitu besar kasihnya, selalu diagungkan akan kasihnya, dia tetap makhluk terbatas. Suatu saat dia pasti akan tertidur. Tapi luar biasa, Tuhan
disebut sebagai pribadi yang menjaga kita, yang tidak akan tertidur. Di ayat 34, penjagamu tak akan terlelap. Ditegaskan lagi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga umatnya. Jadi ini menunjukkan, menegaskan kepada kita, orang-orang percaya, Tuhan menjaga kita terus menerus. Ia menjaga kita 24 jam sehari. Ia menjaga kita 7 hari seminggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap saat. Dan coba perhatikan ayat 6. Di ayat 6, penjagaan Tuhan itu, penjagaan Tuhan terhadap kita, umatnya, dikatakan, ya, karena Tuhan menjaga kita sampai matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini luar biasanya penjagaan Tuhan terhadap hidup kita. Sampai matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini kembali menegaskan kepada kita, mengajarkan kita supaya kita yakin benar akan penyertaan Tuhan, akan penjagaan Tuhan. Karena penjagaan Tuhan itu kita akan luput dari mara bahaya. Karena penjagaan Tuhan itu berlangsung terus menerus, baik siang maupun malam. Di sebuah mobil pernah ada stiker dalam bahasa Inggris. Coba bisa tampilkan Bapak Gembala dalam bahasa Inggris. Are you afraid of tomorrow? Jesus said, I was there. Yang ngerti bahasa Inggris pasti tahu ini. Kalau jangan balik lagi yang tadi. Ya. Kalau yang ngerti bahasa Inggris, ini secara tata bahasa grammar salah. Salah ini. Kalimat ini. Secara tata bahasa grammarnya, bentuk waktunya salah. Are you afraid of tomorrow? Apakah engkau takut akan hari esok? Hari esok itu kapan? Belum. Di sana, belum datang. Bukan sekarang. Tapi jawabannya ini yang salah. Pertanyaannya tidak ada masalah. Jawaban ini salahnya di kalimatnya. Tensisnya, bentuk waktunya salah. Karena kalimat itu Jesus said, I was there. Jawaban yang benar kalau menurut tensi, coba klik. Ya Pak Gembala, namanya. Pertanyaan itu kan, are you afraid of tomorrow? Jawaban yang benar mestinya, I will be there. Aku akan di sana karena engkau takut hari esok yang akan datang. Aku akan di sana. Itu jawaban yang benar menurut tata bahasa Inggris. Tapi menurut kebenaran, dari sisi kebenaran, jawaban yang pertama tadi yang benar. I was there. Artinya aku sudah di sana. Karena I was there ini bentuk past tense yang sudah lalu. Jadi Tuhan sudah. Hari esok itu belum kita nikmati, tapi Tuhan sudah di sana. Kitab Wahyu berkata, aku adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Tuhan kita tidak dibatasi waktu. Kita yang dibatasi ruang dan waktu. Tuhan tidak. Dari kekekalan sampai kekekalan, Dia sudah ada di sana. Kita belum ada, Tuhan sudah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tangkap pesan kebenaran ini, baik kita sebagai hamba Tuhan, layan Tuhan, yang seringkali juga dilanda kekhawatiran, banyak hal, dan juga anak-anak Tuhan semuanya, kita dibangunkan
Sebenarnya kalau kita mengerti ini, tidak ada sesuatu hal yang perlu kita takuti dan khawatirkan. Banyak orang takut akan masa depan. Betul, karena masa depan itu misteri. Tidak ada orang yang tahu apa yang ada di masa depan. Penuh tanda tanya. Tapi bukankah Tuhan kita, Bapa Surgawi, sudah ada duluan? Dia katakan, I was there. Saya sudah di sana. Engkau belum datang. Aku sudah duluan di situ. Dia yang jamin hidup kita. Dia akan selalu menjaga kita. Kalau Tuhan jaminan hidup kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Dan dia tidak pernah berubah. Mari kita baca bersama-sama ayat penutup ini. Ibrani 13 ayat 8. Ayat ini sangat berkesan bagiku. Kenapa? Saya punya koleksi foto-foto hitam putih masih dari zaman kakek saya dulu. Bersama bapak saya juga, bersama sekeluarga hamba Tuhan yang mungkin orang tua kami kenal, Karl Hoekendrik, ya, hamba Tuhan misionaris dari Belanda yang punya seorang anak penginjil namanya Frans Hoekendrik. Dari beliaulah nama saya ini dibuat oleh bapak saya. Karena dia sangat terkesan dengan penginjil tersebut, Frans Hoekendrik, maka ketika dia menikah, lahir aku diberi nama mengingat temannya itu dari Belanda, dia buat nama aku Frans Hoekendrik. Dan yang berkesan bagiku, dalam tiap-tiap kampanye penginjilan, salah satu yang terkenal itu di lapangan sepak bola di depan Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Orang-orang tua pasti masih ingat. Dulu lapangan bola di situ, disitulah kampanye penginjilan. Dan di dalam penginjilan itu ada orang-orang yang berniat jahat. Tidak ada yang tahu. Ada seorang dukun besar. Dia ingin membubarkan penginjilan orang banyak itu. Dia kirim tawon, lebah ke penginjil. Bayangkan saudara, dalam suasana penginjilan ribuan orang berkumpul, datang jutaan lebah. Dikirim oleh dukun untuk membubarkan acara itu. Tapi luar biasa, ketika lebah itu sampai di lapangan, berubah semua menjadi kupu-kupu. Saya tahunya waktu saya lihat foto itu, bintik-bintik putih begitu banyak di foto itu. Saya tanya bapak saya, apa ini? Dia cerita kisah itu. Ketahuannya dukun itu, besoknya dia cerita di kedai kopi. Nina teman-teman ngeri tuh kalau bandai ini. Mahantu siarah yang dari. Maka bagai ni dublang ni teman. Bagai kap pergi handai ni turikan. Ih ngeri kuat ni. Lebah dai berubah kerina jadi kupu-kupu. Maka kerina selebar seluas lapangan sepak bola. Putih. Dipenuhi kupu-kupu. Luar biasa Tuhan kita. Dan ayat ini yang terpampang di tiap-tiap kampanye penginjilan. Saya rindu kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat 8. Banyak kesaksian penginjilan termasuk di daerah Namentera, ya, tempat Bapak Pak Guru Singa, gembala di sana, dia pun tahu. Di sana ngeri. Baci kita kundul bas kedai kopi, tabis kita leket di kursi. Manai pulah-pulah bas kundul-kundul teh kursi. Ini ikut lalat puja kopi. Hebat menghantu. Ya, tetapi ketika hamba-hamba Tuhan sampai di sana, tak ada apapun yang terjadi. Luar biasa Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat penutup. Mari pemain musik semua naik ke atas. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Renungkan Bapak Ibu Saudara semua, siapapun kita, orang-orang tua kita sudah ditolong Tuhan. Kita pun sudah ditolong Tuhan. Dan Tuhan akan terus menolong kita. Jangan takut. Tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam pelayanan kita. Haleluya.